Di dalam tataran praktis, saya tetap meyakini bahwa kaki tangan mafia itu tetap ada. Karena jaksa yang tergoda oleh big money, ya, hakim yang tergoda oleh big money itu juga masih ada dan banyak ya. Ini belum sampai 20 hari perkara sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan. Padahal selama ini mereka menahan Gus Nur, mereka menahan Ahmad Dhani, kemudian menahan Kang Edi Mulyadi, Syahganda Nainggolan dan kawan-kawan, itu 20 hari pertama sengaja tidak diselesaikan, perpanjang lagi 40 hari, jadinya 2 bulan, perpanjang lagi lewat kejaksaan 30 hari, jadi 90 hari atau 3 bulan itu dipakai. Ini belum sampai 2 minggu ya, itu perkara segera diselesaikan. Nah, ini yang disparitas kedua, artinya sebenarnya ada upaya juga tetap melindungi korsa. Jadi 3 hal itu saya yakin sulit dijawab oleh siapapun di kepolisian. Dan terakhir ini saya ingin sampaikan, karena Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu sahabat saya ketika di Solo, beliau orang Jogja, saya orang Solo, beliau kan kelihatannya susah. Nah, kalau susah, saya menyarankan ini baik hati dan tidak sombong nih, saran saya, Pak Sigit mundur aja. Nanti diganti Pak Dovir ya, yang insya Allah mampu, atau Pak Agus lah. Makanya saya ingin semua yang ada di forum ini, termasuk yang menonton channel ini, kita hari ini harus menjadi anjing penggonggong ya. Kita harus menggonggong sekeras-kerasnya, menggonggong kepada jaksa, juga menggonggong kepada polisi. Dan saya ingin sampaikan, sidangnya ini harus terbuka. Kalaupun Pak Mahfud mengatakan pasal-pasal tertentu kepada motifnya itu dewasa, ya silahkan, tapi di pengadilan itu tidak ada yang tidak bisa dibuka, karena di pengadilan hanya 3 perkara itu yang tidak boleh disampaikan ke umum. 1 itu tentang asusila, yang kedua itu tentang peradilan anak ya, dan yang ketiga itu tentang perkara perceraian ya, tetapi putusannya terbuka. Nah, sementara kalau pidana umum tidak ada, tidak berlaku itu, bahwa sidangnya tertutup, diterbukanya pada saat putusan. Nah, kembali kepada tema awal, maka amunisi kita sekarang ini harus menarik tali benang merah. Oh ya, kalau Bareskrim sudah menetapkan pasalnya pasal yang berat semua, ya, ancamannya maksimal, nanti kita lihat jaksanya lentur apa tidak, hakimnya nanti mencari terobosan seperti Sarpin yang mengadili Budi Gunawan. Bagaimana seorang jenderal bintang 3 tidak berkedudukan sebagai penyidik itu loh ya. Jadi sesuatu yang menurut kacamata akademik, teori hukum itu tidak ada, tetapi di dalam praktek ada. Karena 1, kita menganut civil law ya, dan kita tidak menganut sociological jurisprudence, jadi hakim itu boleh aneh-aneh ya. Salah satu aneh-anehnya yaitu tadi membuat teori-teori pemidanaan sendiri yang itu tidak pernah ditemukan kecuali di benaknya hakim itu sendiri. Begitu Cak Slamet. Ya, Dokter, apakah dengan kata yang lain bahwa Anda ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kalau melihat dugaan tentang obstruction of justice yang sudah terjadi pada proses penyidikan dan penyelidikan sekarang, tidak bisa dipisahkan dengan latar yang disebut oleh Pak Sulaiman Bupunto tadi, ada 3 kewenangan. Yang pertama, kewenangan sebagai mantan Kadif Propam. Yang kedua, kewenangan sebagai mantan Kasatgas khusus. Dan yang ketiga, kewenangan sebagai, dalam tanda petik, tadi Pak Sulaiman menyebut Kaisar Sambo. Itu seperti ini existing.
apakah dengan kata yang lain Pak Dr. Taufik juga ingin menjelaskan bahwa dalam proses pengadilan pun nanti potensial pengaruh itu juga akan masih ada begitu, Dr. Taufik? Oh, sangat besar. Ini bisa kita singgung dari pernyataan Pak Mahfud yang mengatakan sebelum ditetapkan tersangka, sebelum Pak Sigit ragu-ragu. Pak Sigit ini kan baru 4 kali dan menurut info yang saya dengar, beliau itu dipanggil oleh Pak Jokowi dengan didampingi Pak Mahfud dan satu lagi dari institusi lain. Nah, baru disitulah karena Pak Sigit yang paling muda, Pak Sigit akhirnya mau tidak mau menetapkan tersangka. Memang menjadi beban berat ya. Nah, saya sangat percaya dengan ucapan Pak Mahfud, walaupun itu hukum tidak mengenal itu, tapi yang disebut sebagai psikohierarki, ya, psikohierarki. Dan kalau lihat kemampuan material artinya kekayaan dari Sambo sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Maka yang kita tunggu ini sebenarnya mestinya berperan bareng. Komisi Pemberantasan Korupsi itu tugasnya kan 2. 1 deterrent, dia melakukan pencegahan, yang kedua dia melakukan penindakan. Apakah di dalam proses laporan asosiasi pengacara dan juga pernyataan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang upaya-upaya suap sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi apa belum? Yang saya takut tadi disebut di dalam catatan dan semua medsos maupun media online menyebut tentang Kaisar Sambo. Nah, saya khawatir, sama khawatirnya saya, kenapa saya menyebut DPR itu seperti burung perkutut, ya, yang tidak berani menekan Sambo menggunakan hak politik mereka memanggil Tito Karnavian, karena awal-awal Satgasus 2019 itu sprintnya, surat perintahnya itu diteken oleh siapa ini namanya, Tito Karnavian, dan Tito Karnavian ini linear sekali, dia mengkader Sigit, dan termasuk di dalamnya kalau lihat video-videonya Tito itu kan di sebelah kanannya ada Sambo ya. Nah, artinya kekuasaan psikohierarki ini sangat berpengaruh besar dan itu ditambah kekuatan materi begitu. Kalau materinya begitu kuat, ya kita lihat, bahkan semalam pun kita kan lihat bagaimana mantan ketua YLBHI tiba-tiba menjadi ayam sayur ketika dihajar oleh Rosiana Silalahi, ya. Itu kan jadi kayak ayam sayur, jadi begini dia nggak bisa jujur, lehernya ditekuk terus begini. Patra, saya kenal Patra itu junior saya, dia pendidikannya di luar negeri juga, tapi tiba-tiba jadi ayam sayur. Nah, saya ingin Patra itu ditetapkan tersangka karena dia juga melakukan obstruction of justice. Dulu Fredrik Yunardi itu dijatuhi hukuman 7 tahun karena dianggap menghalangi. Nah, sekarang dia mestinya dijangkau dengan ini. Kalau KPK ini serius, uang itu bisa menarik siapapun, artinya ide itu dari siapa? Dari Sambo, dari istrinya, atau termasuk di dalamnya penasihat hukum. Kalau penasihat hukum tambahin itu sikat sekalian, kan ancamannya 12 tahun. Jadi begitu, saya sengaja membuat pernyataan seperti ini itu biar tidak ada lubang tikus, ya, yang bisa ditutupi. Lubang tikus, lubang kecil apapun kita buka dari sekarang. Begitu Cak Slamet. Saya menyoroti 3 hal ya. Ya, silakan dokter. Ya, saya menyoroti 3 hal dari tataran praktis. Secara tidak sadar, sebenarnya polisi tetap menghegemoni, sekalipun nanti itu ditangani kejaksaan, dilimpahkan ke pengadilan, saya yakin polisi tetap menghegemoni. Apa buktinya? Saya yakin penahanannya tetap akan dilakukan di tahanan Bareskrim atau di tahanan markas Brimob Kelapa II, ya. Jadi ini transparansinya pemidanaan juga tidak ada. Jadi kalau ada orang berasumsi benar nggak sih ada yang ditahan di hotel ini, itu tidak salah ya, tidak salah. Walaupun saya juga tidak mengatakan itu mesti benar, tetapi itu tidak salah karena pemegang hegemoninya tetap polisi. Yang pertama itu pemidanaannya kan tidak dijelaskan ditahannya di mana dan sebagainya. Sementara kalau orang sipil dalam tanda petik bukan polisi, karena polisi pun sipil tapi dibersenjatai, itu kan ditunjukkan ya di borgol tangannya, ditunjukkan di muka umum dan seterusnya. Jadi kita yakin orang itu memang benar-benar sedang menjalani pemidanaan, ya.
Kemudian yang kedua, disparitas yang kedua kita lihat, mungkin lepas dari pengamatan, ini kan terlalu cepat. Coba kalau kita lihat Undang-Undang ITE, ini belum sampai 20 hari perkara sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan. Padahal selama ini mereka menahan Gus Nur, mereka menahan Ahmad Dhani, kemudian menahan Kang Edi Mulyadi, Saganda Nainggolan dan kawan-kawan, itu 20 hari pertama. Sengaja tidak diselesaikan, perpanjang lagi 40 hari, jadinya 2 bulan. Perpanjang lagi lewat kejaksaan 30 hari. Nah, jadi 90 hari atau 3 bulan itu dipakai, ini belum sampai 2 minggu, ya, itu perkara segera diselesaikan. Nah, ini yang disparitas kedua. Artinya sebenarnya ada upaya juga tetap melindungi korsa, ya. Kemudian yang ketiga, di dalam tataran praktis, ya, saya tetap meyakini bahwa kaki tangan mafia itu tetap ada, karena jaksa yang tergoda oleh big money, ya, hakim yang tergoda oleh big money itu juga masih ada dan banyak, ya. Jadi dalam 3 telah tersebut, maka kita harus membutuhkan akuntabilitas. Pertama, masyarakat harus ditunjukkan juga ditahannya di mana. Ya, kemudian yang kedua, alasan apa mereka mempercepat proses penyidikan ini, kemudian merampungkan perkaranya. Ya, kemudian yang ketiga, menjadi pertanyaan setelah nanti berkas perkara dinyatakan lengkap, selama proses persidangan, tersangka itu mau ditempatkan di mana, ya. Jadi 3 hal itu saya yakin sulit dijawab oleh siapapun di kepolisian. Dan terakhir ini saya ingin sampaikan, karena Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu sahabat saya ketika di Solo, beliau orang Jogja, saya orang Solo, beliau kan kelihatannya susah, ya. Nah, kalau susah, saya menyarankan ini, baik hati dan tidak sombong nih, saran saya, Pak Sigit mundur aja, ya. Nanti diganti Pak Dovir, ya, yang insya Allah mampu, atau Pak Agus lah, ya, yang mampu, saya pikir, ya. Itu saja pesan saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan saya diminta atau tidak, dengan kesadaran saya sendiri sebagai warga negara Indonesia, dan saya pernah disekolahkan ke luar negeri, ya, saya tetap harus cinta negara ini. Salah satu cintanya, ya, kita luruskan hukum-hukum yang brengsek, dan saya sepakat dengan siapapun di ruang ini, kita masih punya polisi yang baik, ya, polisi yang masih jualan kacamata untuk menambah pendapatannya, polisi yang masih jadi ini driver online juga ada. Bahkan saya punya kawan polisi itu bekerja di sekolah mengemudi setelah pas dia pulang dinas itu, ya. Polisi-polisi itu yang layak memimpin institusi kepolisian. Salam hormat saya untuk semuanya. Merdeka. Pertama saya ingin menyampaikan, kalau ingin membangun citra yang baik, maka jangan mengorbankan institusi. Lebih bagus menghukum polisi yang jelek, tapi institusi mendapat cap baik, daripada mempertahankan polisi jelek, institusi mendapatkan cap jelek, dan orang menjadi tidak percaya, ya. Kemudian yang kedua, kalau persoalan ini tidak segera diselesaikan, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Punto tadi, polisi ini punya 2 kelemahan. Mereka mengedepankan dulu pemeriksaan etik, dan etik memang tidak ada sanksi pidana, ya. Baru mereka melakukan pemeriksaan pidana. Beda dengan tentara. Tentara itu disikat dulu, masukkan sel dulu, ya, pangkat apapun, ya, baru nanti dicari itu peluangnya ini administrasi atau pidana. Kalau polisi ini tidak, dan tadi senyampang dengan pernyataan Pak Mahfud, sinyalnya sudah dimulai, maka saya menekankan, kalau memang ingin polisi itu dipercaya masyarakat, ya jangan mengedepankan atau berlindung di balik ini kode etik, ya. Pelanggaran etik, nanti sanksinya administrasi, pelanggaran pidana, sanksinya pidana. Karena di polisi memang seperti itu. Dan terakhir, saya ingin juga berpantun seperti Pak Sulaiman Punto. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kita ingin terang benderang, polisi jelek sebaiknya berhenti. Merdeka!
Merdeka. Terima kasih atas Dr. Muhammad Taufik.